Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rida Prihatmi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan terkait pajak alat berat atau PAB DKI Jakarta, yang mana pada pemaparan ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas Project Based Learning pengelolaan penerimaan pajak. Oke, boleh di next. Oke, sebelum masuk ke pemaparan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Walid Al-Farizi, dan 2 rekan saya, Aleza Dia Safira, dan juga Salsabila Maulidia Nurul Fadilah. Boleh next. Nah, untuk materi pembahasannya itu di sini ada 5. Pertama itu ada dasar hukum pajak alat berat, yang kedua objek subjek dan dasar pengenaan pajak alat berat di Jakarta, yang ketiga mekanisme pengelolaan pajak alat berat dalam 1 tahun di Jakarta, yang keempat hambatan dalam pemungutan pajak alat berat di Jakarta, lalu yang kelima strategi dan rekomendasi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari pajak alat berat. Lebih next. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi yang pertama itu ada dasar hukum pajak alat berat. Nah, dasar hukum pajak alat berat ini diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu di Pasal 4 Ayat 1, pajak alat berat atau disebut PAB termasuk pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Kemudian di Pasal 17 sampai 18 yang mengatur objek pajak dan juga subjek dan wajib pajak dari pajak alat berat. Kemudian di Pasal 19 sampai 21 yaitu dasar pengenaan pajak alat berat ini dinilai eh, adalah nilai jual alat berat yang berdasarkan harga rata-rata pasaran alat berat dan juga tarifnya itu paling tinggi 0,2% dan juga cara perhitungannya dengan mengalihkan tarif pajak alat berat dengan dasar pengenaan pajak alat berat. Nah, kemudian di pasal 22 itu berkaitan dengan peralihan kepemilikan atau penguasaan dan kondisi perpindahan penggunaan administratif yang mempengaruhi kewajiban pajak alat berat. Kemudian diatur dalam PP nomor 35 tahun 2023, yaitu terdapat pada pasal 3, yang dimana tadi disebut pajak alat berat juga termasuk pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Kemudian di pasal 7 itu membahas dasar pengenaan pajak pajak alat berat dan juga wilayah pemungutan pajak alat berat terutang merupakan wilayah daerah tempat penguasaan. Kemudian dasar hukum yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta, yaitu pada Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024, pada pasal 2 ayat 1, pajak alat berat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada pasal 15, objek pajak alat berat merupakan kepemilikan dan atau penguasaan alat berat. Pengecualian objek pajak alat berat adalah alat berat yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah daerah lainnya, dan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, kedutaan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Kemudian di situ juga dibahas subjek dan wajib pajak alat berat. Kemudian pada pasal 17 sampai 19 yaitu dasar pengenaan pajak alat berat, dan juga tarif pajak pajak alat berat ditetapkan sebesar 0,2%. Kemudian besaran pokok pajak alat berat ditentukan dengan mengalihkan tarif pajak alat berat dengan dasar pengenaan pajak alat berat. Kemudian pada pasal 20 itu mengatur kepemilikan alat berat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk materi yang selanjutnya itu mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak alat berat di Jakarta. Yang pertama ini adalah objek pajak. Nah, pada bahasan mengenai uh, objek pajak ini, uh, kita
Pertama-tama yang kita bahas itu adalah apa yang dikenakan dalam pajak ini. Dalam hal ini, objeknya adalah alat berat yang tidak digunakan di jalan umum, melainkan di area tertentu seperti proyek, konstruksi, tambang, perkebunan, maupun industri. Contoh alat berat yang masuk dalam objek pajak ini adalah ekskavator, bulldozer, crane, forklift, dan juga wheel loader. Nah, terus mengapa alat berat dijadikan pajak objek objek pajak tersendiri? Karena sifat dan fungsinya itu berbeda dengan kendaraan bermotor biasa. Kalau kendaraan bermotor beroperasi di jalan raya dan terkena pajak kendaraan bermotor, sedangkan alat berat sendiri digunakan di proyek-proyek khusus dan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Oleh karenanya, dengan demikian, pemerintah memandang wajar apabila alat berat dikenakan pajak khusus yang berbeda dari kendaraan bermotor biasa. Lalu selanjutnya, subjek pajak. Subjek pajak adalah siapa yang harus membayar pajak tersebut. Nah, dalam pajak alat berat, subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan alat berat. Sebagai contoh, perusahaan konstruksi yang memiliki beberapa unit ekskavator otomatis menjadi subjek pajak. Begitu juga perusahaan logistik yang menguasai kren untuk bongkar muat barang di pelabuhan. Mereka juga termasuk subjek pajak. Bahkan, perusahaan yang hanya menyewa alat berat untuk mendukung proyeknya tetap bisa dikenakan kewajiban pajak karena mereka adalah pihak yang menguasai dan memanfaatkan alat tersebut. Nah, dengan pengaturan ini, pemerintah ingin memberikan kepastian hukum bahwa semua pihak yang memperoleh manfaat dari alat berat tidak bisa lepas dari kewajiban pajaknya. Lalu yang terakhir ada dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak ini adalah nilai yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang. Pada pajak alat berat atau PAB, dasar pengenaannya adalah nilai jual alat berat atau disingkat NJAB. NJAB ini ditetapkan berdasarkan harga pasar umum alat berat, baik baru maupun bekas, sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah. Untuk tarif yang dikenakan untuk pajak pajak alat berat adalah maksimal 0,2% dari NJAB. Angka ini memang terlihat kecil, tetapi karena nilai jual alat berat bisa mencapai miliaran rupiah, maka kontribusi pajaknya tetap signifikan. Misalnya, jika satu unit ekskavator bernilai 2 miliar, maka pajak yang terutang bisa mencapai 4 juta per tahun. Jika sebuah perusahaan memiliki banyak unit alat berat, tentu jumlahnya akan semakin besar dan ini sangat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD DKI Jakarta. Oke, beli di next. Tuh, materi selanjutnya akan memperolehkan saya. Mekanisme pengelolaan pajak alat berat di Jakarta. Nah, mekanisme pengelolaan pajak alat berat ini eh, tahap pertama itu penetapan dasar pengenaan pajak. Nah, ini di sini dimulai dengan penetapan nilai jual alat berat eh, atau NJAB. Nah, penetapan ini disusun dengan memperhatikan harga pasar umum alat berat sehingga angka yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi yang wajar. Nah, NJAB ini menjadi instrumen paling penting karena seluruh kewajiban pajak diturunkan dari nilai tersebut. Nah, kemudian yang kedua penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Setelah dasar pengendaannya ditentukan, kemudian dikeluarkan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD. Dokumen resmi ini mencantumkan besaran pajak yang harus dibayar oleh pemilik atau pihak yang menguasai alat berat. Sejak SKPD diterbitkan, kewajiban pajak dianggap telah timbul dan berlaku selama 1 tahun penuh sesuai dengan masa kepemilikan atau penguasaan alat berat tersebut. Kemudian pembayaran pajak. Berbeda dengan jenis pajak lain yang bisa dibayar secara bertahap, PAB ini dibayarkan sekaligus di awal periode untuk mencakup 1 tahun penuh. Pembayaran ini dilakukan melalui saluran resmi yang ditetapkan pemerintah, baik secara langsung ke rekening kas daerah maupun melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Mekanisme pembayaran di muka ini memberikan kepastian penerimaan bagi pemerintah daerah, sekaligus menyederhanakan administrasi bagi wajib pajak. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini jika ada karena diberikan jika alat berat rusak permanen atau tidak digunakan. Nah, wajib pajak harus mengajukan permohonan resmi dengan bukti sah. Kemudian tahap selanjutnya adalah
pengawasan dan pemeriksaan. Kegiatan ini dilakukan melalui penalahan dokumen administrasi maupun dengan inspeksi lapangan. Apabila terdapat indikasi alat berat yang tidak terlapor, pengawasan ini bertujuan untuk menutup potensi kebocoran penerimaan serta memastikan seluruh alat berat yang dimiliki atau dikuasai telah dikenakan pajak sesuai dengan aturan. Dan tahap terakhir itu evaluasi dan pelaporan. Pada akhir periode, menyusun laporan yang berisi realisasi penerimaan pajak alat berat, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta hambatan yang muncul sepanjang tahun. Nah, laporan tersebut tidak hanya menjadi catatan administrasi, tetapi juga menjadi bahan analisis untuk perbaikan kebijakan pada tahun berikutnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi yang selanjutnya itu mengenai hambatan dalam pemungutan pajak alat berat di Jakarta. Nah, meskipun pajak alat berat ini memiliki potensi yang sangat besar, namun dalam praktiknya itu masih terdapat berbagai kendala yang membuat pemungutannya belum optimal. Di sini ada 5 hambatan utama yang bisa kita identifikasi. Yang pertama itu ada hambatan pendataan. Saat ini banyak alat berat yang beroperasi di Jakarta belum terdaftar secara resmi dalam basis data pemerintah daerah. Kurangnya integrasi data antara pemerintah, perusahaan, dan asosiasi kontraktor menjadi penyebab utamanya. Jika alat berat tidak terdata, maka tentu saja pemerintah tidak bisa memungut pajak dari alat tersebut. Hal ini jelas mengurangi potensi penerimaan daerah. Lalu yang kedua, hambatan sosialisasi. Nah, pajak alat berat masih tergolong pajak baru, sehingga banyak wajib pajak yang belum memahami cara kerja, prosedur, maupun kewajiban mereka. Akibatnya, tingkat kepatuhan pajak rendah. Sosialisasi yang belum maksimal membuat sebagian perusahaan menganggap PAB atau pajak alat berat ini hanya sebagai beban tambahan tanpa memahami manfaatnya bagi pembangunan daerah. Lalu yang ketiga, hambatan potensi penghindaran pajak. Nah, ada perusahaan yang sengaja tidak melaporkan seluruh kepemilikan alat beratnya. Ada juga yang memindahkan operasional ke luar daerah atau melakukan transaksi sewa tanpa pencatatan resmi. Nah, praktik-praktik seperti inilah yang membuat sebagian wajib pajak bisa lolos dari kewajiban. Sementara wajib pajak yang taat justru menanggung beban lebih besar. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan. Lalu yang keempat ada hambatan keterbatasan pengawasan. Nah, jumlah alat berat di Jakarta itu sangat banyak dan tersebar di berbagai proyek. Dengan sumber daya manusia yang terbatas, Badan Pendapatan Daerah sulit melakukan pengawasan secara menyeluruh. Hal ini berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari kewajiban pajaknya. Lalu yang kelima, hambatan infrastruktur digital. Seperti yang kita ketahui, walaupun Jakarta sudah memiliki sistem pajak online, integrasi khusus untuk pajak alat berat masih perlu disempurnakan. Tanpa sistem digital yang komprehensif, proses pendaftaran, pembayaran, dan pengawasan tidak akan berjalan efektif. Akibatnya, bisa terjadi keterlambatan pembayaran, kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam memantau kepatuhan wajib pajak. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk materi yang selanjutnya itu ada strategi mengoptimalkan penerimaan daerah dari pajak alat berat. Untuk strategi yang pertama ada dengan cara peningkatan mekanisme pemungutan dan administrasi pajak. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem data yang terintegrasi untuk melakukan inventarisasi alat berat secara lengkap, mencakup nomor seri, pemilik, serta lokasi operasional alat berat. Ketidakakuratan data dapat menyebabkan kebocoran penerimaan hingga 30-40%. Penggunaan teknologi seperti Geographic Information System dinilai lebih efektif dalam pemantauan lokasi alat berat secara real-time, sehingga mempermudah verifikasi dan optimalisasi pemungutan pajak. Selain itu, penting untuk menyederhanakan prosedur administrasi dengan menghindari birokrasi yang rumit.
Pelayanan pendaftaran dan pembayaran secara online melalui aplikasi atau portal Bapenda dapat menurunkan biaya operasional dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua itu ada penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Pembentukan Satgas khusus yang melibatkan Dinas Pendapatan, kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Patroli rutin dan audit lapangan harus diintensifkan dengan penerapan sanksi tegas berupa denda progresif hingga penyitaan alat berat bagi pelanggar. Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta seperti Kementerian SDM dan perusahaan tambang juga krusial untuk memastikan validitas data alat berat dan mengurangi terjadinya underreporting. Program sosialisasi dan dialog persuasif dapat memperkuat kepercayaan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Yang ketiga itu ada penyesuaian tarif dan insentif pajak. Evaluasi tarif PAB yang didasarkan pada jenis dan ukuran alat berat harus dilakukan secara rutin agar sesuai dengan kondisi ekonomi daerah. Tarif ideal disesuaikan dengan indeks harga alat berat nasional dan didukung dengan adanya insentif bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran dini atau patuh. Prioritas pemungutan dapat diarahkan ke sektor yang strategis seperti infrastruktur nasional. Selain itu, diversifikasi sumber penerimaan dengan mengintegrasikan pajak PAB dengan retribusi izin operasional sangat dianjurkan untuk memperluas basis pajak. Kontribusi PAB terhadap PAD harus dianalisis secara periodik untuk menetapkan target peningkatan penerimaan per tahunnya. Yang keempat, ada faktor pendukung dan penghambat yang harus diantisipasi. Sumber daya manusia yang kompeten, dukungan anggaran untuk pengadaan teknologi, dan regulasi yang mendukung dari pemerintah pusat menjadi faktor utama keberhasilan pemungutan PAB. Pelatihan SDM dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan. Sebaliknya, kurangnya koordinasi antar dinas, resistensi wajib pajak, dan fluktuasi aktivitas ekonomi seperti penurunan proyek konstruksi menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, alokasi anggaran dari PAD untuk program anti korupsi dan monitoring internal perlu diperkuat dengan evaluasi berkala sebagai bahan penyesuaian strategi. Yang kelima ada dengan cara implementasi teknologi dan inovasi digital. Pemanfaatan aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI dapat membantu memprediksi penerimaan pajak berdasarkan pola penggunaan alat berat historis, terutama memperhitungkan faktor musiman seperti musim hujan di daerah tropis. Selain itu, teknologi blockchain dapat diterapkan untuk menjamin transparansi dan keamanan transaksi pemungutan pajak, mengurangi resiko pemalsuan bukti pembayaran, dan menekan praktik korupsi. Yang keenam itu ada evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Penetapan indikator kinerja utama seperti rasio kepatuhan wajib pajak atau perbandingan jumlah yang terdaftar dengan total alat berat aktif dan efisiensi biaya pemungutan atau rasio biaya operasional terhadap penerimaan PAB menjadi penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan. Audit independen secara berkala, minimal setiap semester, direkomendasikan untuk menilai efektivitas strategi. Pelibatan masyarakat dan asosiasi kontraktor juga dapat meningkatkan pengawasan melalui program whistleblower dan forum konsultasi tahunan sebagai bahan umpan balik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana optimalisasi PAB tidak sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. Dengan menerapkan pendekatan komprehensif seperti di atas secara bertahap, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak alat berat per tahunnya disesuaikan dengan tingkat komitmen pelaksanaan kebijakan dan kondisi lokal. Boleh di next. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Pajak alat berat adalah pajak daerah yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2003, dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. PAB ini dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan alat berat dengan tarif maksimal 0,2% dari nilai jual alat berat atau NJAB yang menjadi dasar pengenaan pajak. Objek dan subjek pajak mencakup alat berat yang digunakan di sektor konstruksi, pembangunan, dan industri dengan pengecualian untuk alat berat milik pemerintah, TNI atau Polri, serta lembaga yang mendapat fasilitas pembebasan. Pemungutan PAB sendiri dikelola secara sistematis oleh Badan Pendapatan Daerah melalui tahapan penetapan NJAB, penerbitan surat ketetapan pajak daerah,
pembayaran pajak, pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan. Namun, pengelolaan PAB menghadapi kehambatan utama seperti pendataan alat berat yang belum lengkap, kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, potensi penghindaran pajak, keterbatasan pengawasan, dan infrastruktur digital yang belum optimal. Untuk mengoptimalkan penerimaan PAB diperlukan strategi komprehensif yang meliputi pengembangan sistem data terpadu dengan teknologi JIS, penguatan pengawasan dan penegakan hukum melalui satgas khusus, penyesuaian tarif berdasarkan kondisi ekonomi daerah, dan penerapan insentif pajak. Implementasi teknologi digital seperti kecerdasan buatan dan blockchain juga penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi pengelolaan pajak. Selain itu, evaluasi secara berkala dan perlibatan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan kepatuhan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan langkah-langkah tersebut, PAB berpotensi menjadi instrumen fiskal strategis yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan pembangunan berkelanjutan. Oke, baik. Sekian pemaparan mengenai pajak alat berat di DKI Jakarta. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.